Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ananda Naila Rizky Purwita dan NIM akhir 046 dari kelas B. Saya dari kelompok biokimia, kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Gangguan Pengolahan Glukosa Lemak dan Protein pada Pasien Diabetes Mellitus. Yang pertama, ini ada anggota kelompok saya. Yang kedua ada pendahuluan, diabetes mellitus yang biasa disebut DM ditandai dengan hiperglikemia kronis akibat gangguan sekresi atau kerja insulin. Secara biokimia, kegagalan jalur sinyal PL3K atau AKT menjadi pusat dysregulasi sistemik yang mengganggu homosintesis energi. Kondisi ini menciptakan gangguan yang saling terhubung antara metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang selanjutnya, ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain studi literatur deskriptif, kualitatif untuk mensintesis mekanisme biokimia pada DM. Data dikumpulkan dari basis data ilmiah seperti PubMed dan dengan kriteria insulin jurnal 10-15 tahun terakhir. Analisis difokuskan pada integrasi jalur metabolisme, makronutrien, dan peran enzim-enzim kunci. Yang selanjutnya ada metabolisme glukosa. Kegagalan sinyal insulin menghambat translokasi sehingga pengambilan glukosa oleh jaringan perifer secara enzimatik. Aktivitas glukosa menurun sementara enzim gluconeogenik seperti PEPCAK dan PBPAC1 meningkat drastis. Akibat hati terus memproduksi glukosa secara berlebihan, meskipun tubuh sedang mengalami hiperglikemia. Yang selanjutnya ada metabolisme lipid. Hilangnya efek suspensi insulin memicu hiperaktivitas enzim hormosensitif lipase yang biasa disebut HCl yang meningkatkan kadar asam lemak bebas yang biasa disebut FFA. Penurunan aktivitas lipoprotein lipase yang disebut LPL juga menyebabkan terjadinya hipertrigliseridemia, akumulasi metabolit lipid toksik seperti diasilgliserol yang disebut DAG, kemudian memperparah resistensi insulin melalui jalur umpan balik negatif. Dan selanjutnya ada metabolisme protein. Diabetes menyebabkan pergeseran dari kondisi yang memicu proteolysis otot melalui sistem. Selain itu, terjadi gangguan pada kompleks enzim BCKDH yang menyebabkan akumulasi asam amino rantai cabang BCCAA dalam plasma. Asam amino hasil perombakan protein ini kemudian digunakan sebagai substrat tambahan untuk gluconeogenesis di hati. Yang selanjutnya ada integrasi jalur. Hiperglikemia kronis mengaktifkan jalur alternatif yang merusak seperti jalur polyol, akumulasi sorbitol, dan pembentukan advanced glands end product yang bisa disebut AGES. Seluruh gangguan pada ketiga makronutrien ini berpusat pada kegagalan jalur PL3K atau AKT. Sinergi antara metabolit, toksik, dan kegagalan sinyal seluler membentuk siklus fotoglasis yang mendasari komplikasi kronis diabetes. Yang selanjutnya ada kesimpulan, DM ditandai oleh kegagalan jalur yang mengganggu metabolisme. Hal ini menyebabkan hambatan dan meningkatkan gluconeogenesis yang memicu hiperglikemia, serta memacu lipolisis berlebih dan kondisi katabolik protein. Akibatnya, terjadi akumulasi metabolit toksik dan mengaktifkan jalur alternatif yang merusak. Secara kolektif menimbulkan stres oksidatif dan komplikasi vaskular kronis pada pasien. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.